Selamat pagi, Bu Kli dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan B. Hari ini akan mempresentasikan terkait materi kami, Manajemen Modal Kerja. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya, Clara Angelika, dengan NIM 20153, Prahesta Ayu dengan NIM 20162, dan Karisma Dwi Putri dengan NIM 20165. Topik yang akan kami bahas hari ini, yang pertama, latar belakang, kebijakan, dan siklus konversi kas. Yang kedua, anggaran kas dan efek yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, persediaan dan piutang usaha. Yang keempat, utang usaha dan pinjaman bank. Yang kelima, surat berharga dan aktual. Yang pertama, latar belakang kebijakan investasi dan siklus konversi kas. Next. Latar belakang modal kerja. Istilah modal kerja berawal dari pedagang keliling di Amerika Utara yang memenuhi kereta kudanya dengan barang dan pergi berkeliling menjajakan dagangannya. Barang-barangnya disebut modal kerja, karena itulah yang sebenarnya ia jual atau diputar untuk menghasilkan laba. Terdapat 3 definisi dasar. Yang pertama, aset lancar seringkali digunakan atau disebut modal kerja karena aset-aset ini berputar, yaitu digunakan dan diganti selama tahun tersebut. Yang kedua, ada modal kerja neto didefinisikan sebagai modal kerja neto sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Yang ketiga, modal kerja operasi neto mencerminkan modal kerja yang digunakan untuk tujuan strategis. Sebaliknya, liabilitas lancar lainnya diperlakukan sebagai bagian dari operasi perusahaan sehingga dianggap sebagai bagian dari arus kas bebas. Dengan modal kerja operasi neto sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar dikurangi wesel bayar. Next. Kebijakan investasi aset lancar. A. Kebijakan investasi longgar atau relax investment policy. Jumlah uang tunai yang relatif besar, surat berharga, dan persediaan dilakukan kebijakan kredit liberal yang menghasilkan tingkat piutang yang tinggi. B. Ada kebijakan investasi ketat atau restricted investment policy, kepemilikan uang tunai, surat berharga, persediaan, dan piutang yang dibatasi. C. Ada kebijakan investasi moderat atau moderator investment policy, kebijakan investasi antara kebijakan longgar yang dibatasi. Kita dapat menggunakan persamaan DuPont untuk mengevaluasi dampak manajemen modal kerja pada ROE. Dengan rumus ROE sendiri sama dengan margin laba dikali perputaran aset total dikali multiplier ekuitas sama dengan laba neto per penjualan dikali penjualan aset dikali aset per ekuitas. Next. Kebijakan pendanaan aset lancar. Investasi pada aset lancar harus didanai dan sumber utama dana tersebut meliputi pinjaman bank, kredit dari pemasok, liabilitas, utang jangka panjang, dan ekuitas biasa. Yang pertama ada aset lancar permanen atau permanen current asset, yang dimana aset lancar yang dibutuhkan pada titik siklus bisnis yang rendah. Yang kedua ada aset lancar sementara atau temporary current assets, di mana aset lancar yang berfluktuasi dengan variasi musiman atau siklus dalam penjualan. Yang ketiga ada kebijakan pendanaan aset lancar atau current assets financing policy, di mana cara yang menunjukkan pembiayaan aset sendiri. Next. A. Pendekatan moderat atau pencocokan waktu jatuh tempo. Pendekatan penyesuaian waktu jatuh tempo atau self-liquidating memerlukan penyesuaian waktu jatuh tempo aset dan liabilitas seperti yang ditunjukkan dalam grafik ini. Seluruh aset tetap ditambah aset lancar permanen didanai menggunakan modal jangka panjang. Next. Selanjutnya yang B ada pendekatan yang relatif agresif, di mana grafik B pada gambar ini mengilustrasikan situasi untuk perusahaan yang lebih agresif, menandai sebagian aset permanennya dengan utang jangka pendek. Perhatikan bahwa kita menggunakan istilah relatif dalam judul grafik B karena bisa jadi terdapat beberapa tingkat keanekaragaman sifat. Next.
Selanjutnya ada C, pendekatan konservatif, di mana grafik C pada gambar ini menunjukkan garis putus-putus berada di antara garis yang mewakili aset lancar permanen, sehingga menunjukkan bahwa modal jangka panjang digunakan untuk menandai seluruh aset permanen dan memenuhi sebagian kebutuhan musiman. Next. Selanjutnya, siklus konversi kas. Yang pertama ada periode konversi persediaan, yang dimana rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Yang kedua ada periode penerimaan rata-rata, di mana rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang perusahaan menjadi uang tunai, yaitu untuk mengumpulkan uang tunai setelah penjualan. Yang ketiga, ada periode penangguhan utang, yang dimana rata-rata waktu antara pembelian bahan dan tenaga kerja serta pembayaran uang tunai untuk mereka. Next. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, Direct Furnishing Agency memiliki data sebagai berikut. Penjualan tahunan sebesar 10 juta dolar, beban pokok penjualan sebesar 6 juta dolar, persediaan sebesar 2.547.945 dolar, piutang usaha sebesar 1.643.836 dolar, utang usaha sebesar 1.200 dolar. Berapakah siklus konversi kas perusahaan itu? Jawab, yang pertama kita menghitung periode konversi persediaan sendiri dengan rumus persediaan dibagi beban pokok penjualan per hari, di mana 2.547.945 dolar dibagi 6 juta per 365. 365 ini didapat dari per hari, sama dengan hasilnya 155 hari. Yang kedua, kita menghitung periode penerimaan rata-rata di mana piutang usaha per penjualan per 365 sama dengan 1.643.836 dolar dibagi 10 juta dolar per 365 sama dengan 60 hari. Next. Selanjutnya yang ketiga, kita menghitung periode penangguhan utang dengan utang usaha dibagi beban pokok penjualan sama dengan 1.200 dibagi 6 juta per 365 sama dengan 73 hari. Sehingga siklus konversi kasnya kita menambahkan seluruhnya, yaitu periode konversi persediaan ditambah periode penerimaan rata-rata dikurang periode penangguhan utang sama dengan 155 hari ditambah 60 hari dikurang 73 hari sama dengan 142 hari. Jadi, siklus konversi kasnya selama 142 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Prahesta. Baik, untuk yang kedua ada anggaran kas dan efek yang dapat diperjualbelikan. Anggaran kas. Perusahaan membutuhkan tambahan kas yang sebelumnya sudah disiapkan dan akan menghasilkan kelebihan kas. Maka perusahaan merencanakan penggunaan secara produktif. Alat peramalan yang utama yaitu anggaran kas atau kas budget. Kas dan efek yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama ada mata uang. Pentingnya mata uang mengalami penurunan akibat perkembangan kartu kredit, debit, dan mekanisme pembayaran lainnya. Yang kedua ada rekening giro. Teknik-teknik untuk mengoptimalkan rekening giro. Yang pertama, ada memiliki efek yang dapat diperjualbelikan dan buku rekening giro untuk memberikan likuiditas. Yang kedua, meminjamkan dengan melakukan pemberitahuan singkat. Yang ketiga, meramalkan pembayaran dan penerimaan secara lebih baik. Yang keempat, mempercepat pembayaran. Yang kelima, menggunakan kartu kredit debit, transfer, dan setoran langsung. Yang keenam, ada sinkronisasi arus kas. Selanjutnya ada efek yang dapat diperjualbelikan. Efek yang dapat diperjualbelikan dan dimiliki oleh operasi dikelola secara terkait dengan rekening giro. Lalu untuk obligasi jangka panjang, pemerintah merupakan instrumen yang aman, tetapi kurang cocok untuk portofolio efek yang dapat diperjualbelikan. Lalu ada obligasi jangka pendek yang tidak cocok karena harganya akan turun jika masalah yang dihadapi emiten kian memburuk. Lalu ada contoh jenis kepemilikan yang tepat, yaitu
Ada surat utang negara, surat berharga, sertifikat deposito bank, dan dana pasar uang. Yang ketiga ada persediaan dan piutang usaha. Persediaan merupakan bagian paling penting bagi hampir seluruh operasi usaha yang terjadi. Yang pertama ada persediaan, yang kedua pekerjaan dalam proses, yang ketiga bahan mentah, dan keempat barang jadi. Lalu piutang, kebijakan kredit. Kebijakan kredit atau kredit polisi terdiri atas periode kredit, diskon, standar kredit, dan kebijakan penagihan. Untuk menentukan dan mengimplementasikan kebijakan kredit, ada 3 alasan utama. Yang pertama yaitu memiliki dampak yang bersignifikan dalam penjualan. Yang kedua mempengaruhi kerugian piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga mempengaruhi jumlah modal yang terkait dalam piutang. Lalu untuk laporan kredit mencangkup jenis informasi berikut. Yang pertama, ikhtiar laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang kedua ada beberapa rasio penting dan informasi trennya. Lalu yang ketiga informasi yang dapat diperoleh dari pemasok perusahaan terkait ketepatan waktu pembayaran dan kegagalan pembayaran yang mungkin dilakukan oleh perusahaan baru-baru ini. Yang keempat deskripsi secara lisan mengenai kondisi fisik operasi perusahaan. Yang kelima ada deskripsi secara lisan mengenai latar belakang pemilikan usaha. Lalu yang keenam ada rangkuman peringkat mulai dari A untuk risiko kredit terbaik sampai F untuk perusahaan yang dinilai kemungkinan besar akan gagal bayar. Mengawasi utang usaha. Balsam Lumber Company (BLC) merupakan perusahaan distributor produk kayu yang memiliki penjualan kredit sebesar 1.000 US dollar per hari. Meminta pembayaran setelah 10 hari dan tidak mempunyai piutang tak tertagih atau pelanggan yang lambat dalam melakukan pembayaran. Maka perusahaan harus memiliki modal untuk menanggung piutang sebesar 10 US dollar. Maka penghitungannya yaitu piutang usaha sama dengan penjualan per hari dikali periode penagihan. Sama dengan 1.000 US dollar dikali 10 hari, sama dengan 10.000 US dollar. Selanjutnya ada contoh soal piutang, yaitu Alit memiliki rata-rata penjualan harian ADS sebesar 8,2192 juta US dollar dan penjualan tersebut belum tertagih sehingga 45,625 hari. Apabila kita mengalihkan harga penjualan belum tertagih atau DSO dengan rata-rata penjualan harian, kita dapat menentukan modal yang terkait dalam piutang usaha. Caranya yaitu piutang sama dengan ADS dikali DSO sama dengan 8,2192 dikali 45,625 sama dengan 375 juta US dollar. Utang usaha kredit peniagaan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada utang usaha dan pinjaman bank. Next. Yang pertama ada utang usaha atau kredit perniagaan. Utang usaha adalah utang yang timbul dari penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh penjual dan sebagai utang usaha oleh pembeli. Perusahaan pada umumnya melakukan pembelian dari perusahaan lain secara kredit dan mencatat utang sebagai utang usaha. Utang usaha atau kredit perniagaan merupakan kategori tunggal terbesar dari utang jangka pendek yang mencerminkan 40% dari rata-rata liabilitas lancar perusahaan. Kredit ini merupakan sumber pendanaan spontan dalam arti bahwa kredit terjadi secara spontan dan transaksi usaha sehari-hari. Misalnya apabila perusahaan melakukan pembelian sebesar $1.000 dengan persyaratan neto 30, artinya perusahaan harus membayar barang-barang tersebut dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur. Ada 2 jenis kredit perniagaan, yaitu yang pertama kredit perniagaan gratis atau free trade credit, dan yang kedua ada kredit perniagaan berbayar atau costly trade credit.
kredit perniagaan gratis, yaitu kredit perusahaan yang diperoleh tanpa adanya biaya dan terdiri atas seluruh kredit perniagaan yang tersedia tanpa melepaskan diskon. Sedangkan kredit perniagaan berbayar adalah segala kredit perniagaan di atas kredit perniagaan gratis. Next. Yang selanjutnya ada contoh soal dari utang usaha, yaitu Diana's Design baru saja membuka toko pakaian di Florida. Pemiliknya sedang mempertimbangkan untuk mengambil diskon yang ditawarkan oleh pemasok atau membayar di akhir bulan. Pemasok Diana menawarkan diskon 3% jika ia membayar pada 15 hari. Jika tidak, jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah pembelian. Berapakah biaya tahunan nominal dan efektif dari kredit Diana? Next. Jawabannya, biaya tahunan nominal kredit sama dengan persen diskon per 100 dikurangi persen diskon dikali 365 per jumlah hari kredit belum dibayar dikurang periode diskon. Sama dengan 3/97 dikali 365 per 30 dikurang 15. Sama dengan 3,093% dikali 24,333 sama dengan 75,26%. Biaya tahunan efektif kredit sama dengan 1,03093 pangkat 24,33 dikurangi 1,0 sama dengan 109,84%. Jelas bahwa biaya efektif kredit sangat tinggi. Dengan demikian, jika Diana mampu membayar dalam periode 15 hari, maka sebaiknya ia mengambil diskon 3% yang ditawarkan oleh pemasok. Next. Yang selanjutnya ada pinjaman bank. Fitur-fitur penting pinjaman bank dan sumber penting pendanaan jangka pendek lainnya bagi bisnis dan individu. Yang pertama fiturnya ada promise. Promise di sini adalah dokumen yang menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman termasuk jumlah tingkat bunga dan jadwal pembayaran kembali. Yang kedua ada fasilitas kredit, yaitu merupakan perjanjian antara bank dengan debitur yang menyatakan jumlah maksimum kredit dapat diberikan bank kepada pihak debitur. Yang ketiga ada pinjaman kredit berputar, yaitu fasilitas kredit jalur kredit formal dan berkomitmen yang diperpanjang oleh bank atau lembaga peminjaman. Dan yang keempat, ada biaya pinjaman bank, yaitu biaya pinjaman bank akan bervariasi untuk berbagai jenis debitur pada satu waktu dan semua debitur dari waktu ke waktu. Next. Di sini ada contoh soal mengenai beban bunga. Yang pertama, ada pinjaman sebesar $10.000 pada tingkat bunga dasar, yang besarnya saat ini adalah 3,25% dengan tahun 360 hari. Bunga harus dibayarkan secara bulanan dan pokok akan terutang. Berapa tingkat bunga sederhana per hari? Jawabnya, tingkat bunga sederhana per hari adalah tingkat nominal per hari per tahun. Di situ sudah dijelaskan 3,25%, sehingga diubah menjadi 0,325, terus jumlah harinya 360. Hasilnya sama dengan 0,000090277778. Next. Yang selanjutnya, ada sebuah pinjaman dengan beban harian sebesar 0,902777778 dan total untuk 1 bulan selama 30 hari sebesar $27,08. Berapa beban bunga per bulan? Jawabnya, beban bunga per bulan sama dengan tingkat bunga per hari dikali jumlah pinjaman dikali jumlah hari dalam bulan. Sama dengan 0,00090277778 dikali $10.000 dikali 30 hari. Hasilnya sama dengan $27,08. Next. Yang selanjutnya ada contoh soal tentang beban bunga tambahan. Di sini contohnya Anda meminjam $10.000 dalam bisnis tambahan pada tingkat nominal sebesar 6,35% untuk membeli sebuah mobil.
dengan pinjaman yang akan dilunasi dengan mencicil 12 bulan. Pada tingkat tambahan 6,35%, Anda akan membayar total beban dengan bunga sebesar $635. Berapakah perkiraan tingkat bunga tahunannya? Jawabannya, perkiraan tingkat bunga tahunan tambahan yaitu tingkat bunga yang dibayar per jumlah yang diterima dibagi 2. Sama dengan $635 per $10.000 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 12,7%. Next. Yang selanjutnya ada surat berharga dan akrual. Next. Yang pertama ada surat berharga atau commercial paper. Surat berharga adalah surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat, biasanya seringkali di perusahaan keuangan yang ingin meminjamkan dalam jangka pendek. Surat berharga ini dijual terutama kepada perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana pasar uang, dan perbankan dalam denominasi minimal sebesar $100.000. Next. Yang selanjutnya ada akrual atau liabilitas yang masih harus dibayar. Perusahaan biasanya membayar karyawan dalam bisnis basis mingguan, 2 mingguan, atau bulanan sehingga laporan posisi keuangan pada umumnya akan menunjukkan adanya upah yang masih harus dibayar. Jadi akrual ini adalah liabilitas jangka pendek berulang, terutama upah yang masih harus dibayar dan pajak yang masih harus dibayar. Akrual ini timbul secara otomatis dari operasi perusahaan sehingga mereka merupakan dana spontan atau spontaneous funds. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf dan terima kasih.